Oke, it's recording now, teman-teman ya. Oke, ini saya akan coba share screen untuk yang dari materi yang pertama ini. Oke, di layar teman-teman sudah bisa terlihat ya eh, untuk yang slide-nya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita akan ngebahas mengenai strategi proses. Jadi kita mulai dari definisi dari proses. Apa sih proses itu? Proses merupakan tahapan, step-step, gitu, urutan urutan dari suatu kegiatan yang harus kita ikuti satu persatu ya, harus kita ikuti one by one at a time. Jadi nggak bisa kita langkahi. Jadi proses pertama ya pasti kita harus lanjut ke proses berikutnya, proses kedua. Jadi proses kedua ya kita harus lanjut lagi kepada proses ketiga. Jadi dari proses pertama nggak bisa langsung loncat kepada proses keempat kan gitu ya. Jadi proses ini merupakan kegiatan yang sifatnya itu berulang-ulang gitu ya. Ini yang masuk proses transformasi ini merupakan tahapan dalam kegiatan perubahan untuk menciptakan added value, menciptakan nilai tambah dari produk maupun juga jasa yang kita hasilkan. Jadi strategi proses atau transformasi merupakan sebuah pendekatan organisasi, jadi organizational approach untuk mengubah sumber daya, mengubah resources menjadi barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu ya. Oke, kalau ditanyakan monggo silakan. Oke, kita lanjut ya. Apa sih tujuan dari strategi proses? Tujuannya apa? Supaya kita bisa menemukan suatu cara untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh pelanggan, persyaratan yang sudah ditentukan oleh pelanggan, dan juga spesifikasi produk yang berada dalam batasan-batasan biaya maupun juga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen kan gitu ya. Oke, nah proses ini, proses yang dipilih itu juga pasti akan memberikan dampak yang sifatnya jangka panjang long term pada efisiensi dan juga produksi. Demikian juga pada fleksibilitas, cost maupun juga produk quality kan gitu ya. Oke, nah saya pasti ada tanyakan mungkin teman-teman monggo silakan. Oke, kita lihat sini siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat, ya kan? Pihak yang terlibat pada proses ini, pada strategi proses yang pertama pastinya itu adalah bahan baku. Jadi kita perlu melakukan penanganan bahan baku, kemudian juga human resource-nya. Jadi kita perlu melakukan penanganan tenaga kerja dan juga teknologinya, teknologi yang digunakan untuk dalam prosesnya ini dan juga metode gitu ya. So, kita lihat sini definisi daripada teknologi. Teknologi merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan metode maupun dan juga peralatan untuk menghasilkan sebuah tuh produk gitu ya. Teknologi merupakan sekumpulan proses gitu ya, alat-alat, metode untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Teknologi merupakan alat bantu yang digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi kan gitu. Gitu. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis dari teknologi. Nanti kita lihat jenis teknologi itu kalau dari menurut kecanggihannya itu kita bisa bagi teknologi itu menjadi tiga gitu secara umumnya. Teknologi yang sifatnya tradisional, ya kan? Kemudian teknologi mekanik dan juga teknologi otomasi atau office automation gitu ya. Teknologi tradisional merupakan pengolahan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tangan atau handmade yang sifatnya itu jadi handmade itu tangan itu lebih dominan gitu sedangkan peralatan yang digunakan tuh ya sangat sederhana misalnya cangkul kan gitu ya kemudian apalagi ya asalan arit kan gitu ya misalnya dalam apa untuk mengolah sawah kan gitu ya kemudian juga ngebajak sawah masih menggunakan misalnya apa kerbau kan gitu ya. Nah, kemudian teknologi mekanik ini teknologi yang sudah lebih advance, sudah lebih maju. Misalnya teknologi ini menggunakan energi listrik kan, seperti yang kita gunakan saat ini kan. Kita menggunakan energi listrik kan gitu ya. Kemudian juga automation, jadi teknologi yang lebih maju lagi yang sudah menggunakan komputer kan. Jadi basisnya tetap menggunakan energi, basisnya tetap menggunakan power, energi listrik,
Tapi ini lebih maju lagi. Jadi teknologi sudah menggunakan memanfaatkan kecanggihan komputer kan gitu ya. Nah, dari tiga ini teknologi yang berbasis komputer merupakan teknologi yang paling canggih, yang paling up to date gitu ya. Karena apa? Karena mampu membantu dan menggantikan berbagai kemampuan manusia, baik dari sisi tenaga maupun juga dari sisi disiplin. Jadi makanya mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi kan gitu ya. Jadi pastinya output akan jauh lebih baik dibandingkan teknologi yang sifatnya tradisional kan gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman yang tanyakan mungkin monggo. Nah, kemudian kita lihat sini jenis-jenis teknologi yang ada. Jadi secara garis besar teknologi yang berbasiskan komputer itu dibagi menjadi tiga ya. Computer aided design, jadi teknologi komputer yang digunakan untuk merancang produk lengkap dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, standard for exchange product of data. Step, jadi teknologi yang melakukan pertukaran informasi yang sudah dibuat standarnya. Kemudian CAM, computer aided manufacturing, jadi mana komputer yang khusus untuk yang khusus dirancang untuk mengendalikan peralatan produksi kan gitu ya. Jadi kita melakukan produk-produk produksi di manufacturing dibantu dengan komputer kan gitu ya. Oke, manfaat dari CAD-CAM, manfaat dari computer edit design maupun juga manfaat dari computer edit manufacturing itu pertama pastinya mampu merancang dan membuat produk yang memiliki kualitas yang tinggi ya. Karena kan sudah dibantu dengan komputer gitu, supaya apa ya lebih detail ya kan. Dan juga memperpendek waktu perencanaan produk, kan sudah ada computer edit desainnya. Jadi perencanaan produk itu akan jauh lebih singkat, dia kan sudah dibantu dengan komputer dan pasti dapat menekan biaya operasional karena kita bisa menekan waktu, pasti kita bisa menekan biaya kan gitu ya. Kemudian juga yang dapat mampu menyediakan database yang lengkap gitu loh. Database kebutuhan database kebutuhan untuk mendesain produknya apa-apa saja gitu. Materi-materi yang dibutuhkan, raw material kebutuhan apa-apa saja itu sudah ditentukan gitu kan, sehingga kita punya database yang lengkap gitu loh untuk kebutuhan materi-materi yang akan kita pakai kan gitu ya. Oke, nah kemudian kita lihat sini ada tiga era teknologi. Jadi kalau secara garis besar itu ya apa namanya kita bisa membagi teknologi itu ke dalam tiga kelompok ya. Jadi manusia itu mengalami tiga era. Dari era agraris ya gitu ya, era pertanian lah. Jadi teknologi yang pengolahan siapa tuh masih benar-benar masih tradisional kan gitu ya, masih lebih banyak menggunakan tangan kan. Kemudian era industri, teknologi pengolahan yang sifatnya mekanik dan juga menggunakan energi listrik gitu ya. Lalu yang ketiga, era informasi, jadi teknologi yang ditandai dengan cara kerja yang sifatnya itu jejaring, jaringan. Jadi ketergantungan kualitas dan juga waktu ini mendorong dikembangkannya teknologi Pak untuk mempercepat aliran informasi gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada era agraris, era industri, dan juga era informasi. Nah, era informasi ini yang paling up to date, jadi teknologi ini yang ditandai dengan cara kerja yang sifatnya itu networking. Jadi saling ketergantungan antara satu satu bagian dengan bagian yang lainnya kan gitu ya. Oke. Nah, sampai sini teman-teman yang ditanyakan mungkin monggo silakan. Mau ditanyakan silakan. Oke, saya coba tambahkan materi dengan mengenai materi ini ya. Sebentar.
Di layar teman-teman bisa terlihat ya. Jadi saya coba ngebahas Pak mengenai revolusi industri. Ini kita mulai dari revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama itu terjadi karena kemakmuran dari kerajaan Inggris dan Great Britain. Jadi revolusi ini terjadi pada akhir abad 18 sampai dengan awal abad ke-19, di mana menyusul masa pra-industrialisasi yang lambat gitu ya. Fokus utama dari revolusi industri ini adalah manufacture tekstil dan juga tenaga uap. Jadi selama periode ini para penemu di seluruh benua Eropa dan juga Amerika Serikat menciptakan perangkat dan juga mesin yang dapat melakukan mekanisasi produksi. Jadi revolusi industri kedua, revolusi industri pertama ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Jadi penemuan mesin uap itu diciptakan oleh Thomas Buchanan di tahun 1712. Mesin uap itu merupakan penemuan yang penting bagi revolusi industri karena mengurangi kebutuhan tenaga kerja yang sifatnya manual kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian inovasi dalam industri tekstil jadi dengan adanya ditemukannya flying shuttle dan juga spinning jenny. Flying shuttle sebagai contoh merupakan kumparan terbang yang dapat mempercepat proses pemintalan atau penurunan tekstil yang ketika itu terjadi kekurangan bahan-bahan baku akibat karena apa? Proses pemintalannya itu yang lambat gitu loh. Nah ini sebagai contohnya kita bisa lihat di gambar di sini ini kalau sebelah kiri ini adalah merupakan mesin uap, kemudian di sebelah kanan ini yang kecilnya merupakan flying shuttle, gitu ya. Kemudian yang di bawah merupakan spinning jenny. Gitu ya. Oke. Nah kemudian di revolusi industri yang kedua, ini merupakan revolusi teknologi dan juga produksi massal. Revolusi industri yang kedua ini dimulai pada pertengahan abad 19 dan berlanjut hingga Perang Dunia Pertama di tahun 1911. Selama periode ini terdapat banyak kemajuan dalam teknologi sehingga apa? Sehingga pabrik-pabrik itu dengan lebih mudah dan lebih cepat memproduksi barang. Gitu ya. Revolusi industri yang kedua ini membawa kemajuan besar dalam bidang pertanian, manufacture, dan juga transportasi yang dimulai dari Inggris menuju ke benua Eropa, belahan benua Eropa lainnya gitu ya, dan juga Amerika Utara. Setelah itu revolusi industri ini yang kedua ini menyebar ke seluruh dunia. Ini penyebab utama dari revolusi industri yang kedua ini karena tersedianya sumber daya alam yang berlimpah dan juga pasokan tenaga kerja yang melimpah. Kebijakan pemerintah yang memang kuat ketika itu juga ditemukan sumber daya alam yang baru, ya kan? Serta dibangunnya jalur kereta api. Nah, ketika itu di revolusi industri yang kedua, biaya produksi dan harga barangnya turun. Turunnya itu drastis gitu ya. Ya diiringi dengan produktivitas yang meningkat pesat ya karena produktivitas yang meningkat dengan pesat. Jadi ya biaya produksinya itu bisa 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 kita tekan dan juga pasti harga barang juga akan turun kan gitu ya. Nah, revolusi industri kedua ini ditandai dengan apa? Dengan adanya teknologi transportasi. Jadi terobosan terbesar kedua terobosan terbesar pada revolusi industri kedua ini adalah dalam bidang transportasi kan gitu ya. Selama revolusi industri kedua ini inovasi dalam bidang transportasi itu seperti misalnya kapal uap, jalan, dibangunnya jalan, kanal eri, dan juga jalur kereta api. Jadi di mana transportasi ini bisa menghubungkan komunitas yang tadinya itu saling berjauhan dan juga mungkin bahkan terisolasi kan gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah apa namanya teknologi komunikasi. Jadi penemuan selama revolusi industri kedua itu saling berkaitan karena adanya kereta mendorong pertumbuhan telegraf. Jadi jalur telegraf dan raket itu tidak bisa terpisahkan karena apa? Karena jarak telegraf menunjukkan jarak jalur kereta api kan gitu ya. Kemajuan teknologi yang utama dari revolusi industri yang kedua ini terdiri dari beberapa hal. Di tahun 1870 ditemukannya sinyal otomatis, kemudian juga rem,
diciptakannya telepon, lampu pijar, dan juga mesin ketik. Di tahun 1880 diciptakannya lift dan struktur baja untuk bangunan yang mengarah kepada pembangunan gedung-gedung bercakar langit yang pertama. Di tahun 1890 itu diciptakannya fonograf dan juga gambar bergerak, generator listrik, serta juga pembakaran internal mesin itu yang memungkinkan jadi mobil pertama ya, dan juga penerbangan pesawat pertama oleh Wright Brothers atau Wright bersaudara di tahun 1903. Kemudian, nah ini revolusi ketiga, ini kita ada bicara mengenai digital. Jadi revolusi industri yang ketiga itu mengacu pada kemajuan teknologi. Jadi ada pergeseran dari teknologi analog ke teknologi digital. Jadi hal ini yang mendasari revolusi industri ini yang sebetulnya revolusi digital. Nah kalau menurut sosiolog Inggris, jadi apa menurut David Harvey, revolusi industri ketiga ini merupakan sebuah pemadatan ruang dan waktu. Di masa ini ruang dan waktu semakin terkompresi, sehingga waktu dan ruang semakin tidak berjarak gitu loh. Revolusi digital ini, revolusi industri yang ketiga ini, juga menyatukan keduanya, menyatukan antara waktu dan ruang. Dan juga mengusung sisi kekinian atau real time gitu. Seperti yang kita lakukan saat ini kan sudah real time kan. Kita, kuliah online gitu ya. Terus juga misalkan kalian bisa ngeliat siaran langsung salah apa untuk pertandingan salah sepak bola misalnya yang dari Inggris atau dari Eropa, dari Liga Spanyol atau Liga Inggris kan gitu atau Liga Eropa. Jadi kita bisa saksikan langsung kan karena adanya ya memungkinkan ada revolusi digital kan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga berikut itu adalah yang perlu kita ketahui juga di revolusi industri yang ketiga ini terdapat beberapa penemuan yang penting gitu loh. Misalnya apa? Ada itu misalnya teknologi internet, gitu kan ya. Teknologi internet yang mendorong beberapa yang lainnya. Misalnya apa? Adanya aplikasi Google gitu kan, untuk aplikasi untuk pencari informasi search engine. Kemudian juga sosial media dan juga YouTube kan gitu ya, kanal YouTube channel. Dan juga jangan lupa jadi perkembangan teknologi informasi ini juga akhirnya mendorong adanya tumbuhnya aplikasi-aplikasi sistem operasi Microsoft dengan aplikasi Microsoft Office-nya, terus juga misalnya teknologi yang dikembangkan oleh Apple kan, misalnya Steve Jobs mendirikan Apple Incorporation kan, gitu loh. Nah kemudian kita lihat lagi di revolusi industri yang keempat, ini merupakan era transformasi digital. Jadi istilah revolusi industri keempat ini diperkenalkan oleh Ketua Eksekutif World Economic Forum di Jenewa, yaitu Klaus Schwab. Jadi dia memperkenalkan istilah ini kepada publik di tahun 2016 dalam bukunya itu adalah Revolusi Industri yang keempat di pertemuan di Davos yang di Swiss di tahun yang sama. Nah kalau menurut Klaus Schwab ini revolusi yang terjadi ini menggabungkan batas antara bidang fisik, bidang digital dan juga biologi gitu ya. Jadi sederhana revolusi industri keempat itu akan mengacu pada bagaimana teknologi seperti artificial intelligence (AI), autonomous driving, kendaraan otonom dan juga internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kemudian perubahan teknologi ini secara drastis juga akan mengubah cara individu, perusahaan dan pemerintah bekerja yang pada akhirnya akan mengarah kepada transformasi masyarakat berupa dengan revolusi industri yang sebelumnya. Nah, revolusi industri keempat ini menjadikan revolusi industri ketiga sebagai dasarnya, sebagai penopangnya gitu loh. Revolusi industri yang keempat menekankan pada teknologi digital yang dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang dengan sangat pesat. Jadi berkat dengan adanya interkonektivitas melalui Internet of Things atau IoT gitu ya. Nah, jadi juga terdapat beberapa teknologi yang menopang revolusi industri yang keempat. Itu mulai dari Internet of Things, cloud computing, komputasi awan, big data, ya kan? Kemudian juga augmented reality, AR, dan juga autonomous robot,
Terus juga ada lagi juga additive manufacturing. Itu mungkin yang menduga perkembangannya menjadi 3D printing gitu ya. Uh, Pencetakan 3 dimensi. Kalau misalkan kita lihat pencetakan yang konvensional sekarang kan 2 dimensi kan ya. Kalau sekarang kemudian kita bisa mencetak benda itu 3 dimensi dengan kita bisa membuat benda 3 dimensi dengan menggunakan printer kan gitu ya. Bahkan di negara-negara maju seperti kayak di Rusia itu mereka tuh bisa membuat rumah itu dengan menggunakan teknologi printer 3D gitu loh. Gitu. Oke ya. Nah, sampai sini mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dari penjelasan saya. Silakan kalau tanyakan. Ya ini mohon maaf firman saya agak-agak berisik karena lagi ada perbaikan ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya teman-teman ya. Kita masuk ke balik ke lagi tadi apa namanya slide-nya. Oke, tadi seperti yang dijelaskan jadi ada 3 era teknologi, mulai dari era agraris, era pertanian ya, era industri, ya kan? Era industri, kemudian era informasi. Sekarang kita berada di era informasi ya, dengan yang tadi dengan apa? Perkembangan teknologi yang sangat cepat ya, terutama untuk teknologi informasi juga komunikasi kan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sini 4 strategi proses. Jadi kita fokusnya mau mana nih pada proses, pada fokus berulang, fokus pada produk atau fokus pada mass customization gitu. Nah, kalau fokus pada proses, jadi fasilitas produksi itu diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang volumenya rendah, tetapi variasinya tinggi. Volumenya rendah, jadi mungkin kebutuhan cuma 1, 2, tetapi variasinya tinggi gitu loh. Kemudian fokusnya berulang, fokus pada proses produksi ini berorientasi pada produk yang menggunakan production line gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, fokus pada produk. Jadi fasilitas produksi itu diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang memiliki volume yang tinggi dan variasinya rendah. Yang keempat, mass customization. Jadi pembuatan produk barang maupun jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda, semakin unik, secara cepat dan terjangkau atau murah. Nah, kita lihat di sini proses, volume, dan variasi matriks seperti ini. Jadi ada fokus pada proses, fokus pada mass customization, fokus pada apa? Fokus pada berulang gitu tadi ya. Fokus pada produk kan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat perbandingan 4 tipe proses ini. Nah, kalau untuk dari sisi produk, fokus pada proses itu menghasilkan produk dengan jumlah yang kecil dan variasinya tinggi. Nah, kalau untuk fokus yang berulang, produknya itu produk itu sudah standardized dengan beberapa pilihan. Kalau untuk fokus pada produk, jadi di sini produk yang dihasilkan itu memiliki jumlah yang banyak dan variasinya rendah, kan gitu ya. Kembalikan dari yang tadi fokus pada proses. Nah, kalau pada mass customization itu menghasilkan produk dengan jumlahnya banyak, tapi variasinya tinggi gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau dari segi peralatan itu peralatan yang dimiliki itu fungsinya umum gitu loh. Nah, kepada fokus berulang, peralatan bantu khusus digunakan pada production line kan gitu ya. Nah, kalau untuk fokus pada produk ini, peralatan yang dimiliki itu memiliki fungsi yang khusus. Nah, kalau pada mass customization, itu peralatannya sifatnya fleksibel kan gitu ya. Kemudian dari segi karyawan, kalau pada fokus pada proses itu operator itu memiliki keterampilan yang umum dan luas. Sedangkan kalau pada fokus yang berulang ini karyawan dilatih ya secukupnya. Kalau fokus pada produk itu operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas, ya biasa aja sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kalau pada mass customization operator itu
dilatih untuk bisa fleksibel dan juga harus bisa melakukan customisasi produk gitu ya. Dan kemudian yang keempat untuk guidance-nya itu, kalau untuk yang sininya yang pada fokus pada fokus itu terdapat banyak panduan kerjanya. Nah kemudian kalau pada sini yang berulang, dan sini guidance-nya itu pelatihannya itu jadi mengurangi pelatihan dan perubahan dalam panduan kerja. Nah, berbeda dengan fokus pada produk di mana tenaga kerja dan panduan kerjanya itu guidance itu cuma sedikit gitu ya. Nah, kalau di Mass Customization itu banyak panduan kerjanya udah banyak kan sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya gitu loh. Dia mau memilih produk yang mana, dia mau pesan produk yang mana itu pasti guidance-nya akan bervariasi kan gitu sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Gitu. Nah, kemudian uh, untuk stoknya ini kalau di fokus pada itu stoknya itu persediaan bahan baku itu relatif tinggi. Nah kemudian kalau untuk fokus berulang itu ada yang namanya teknik JIT, teknik just in time gitu ya. Nah kemudian kalau untuk fokus pada produk itu persediaan bahan baku itu relatif rendah, ya relatif rendah karena jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk masa semester juga sama, persediaan baku itu relatif rendah gitu ya. Nah kemudian untuk untuk yang barang setengah jadinya bahan bakunya itu menjadi tinggi dibandingkan dengan outputnya gitu loh. Tapi kalau di fokus produk itu menggunakan teknik just in time. Nah, kalau fokus pada produk itu bahan bakunya itu lebih rendah dibandingkan output yang dihasilkan kan gitu ya. Nah, kalau di mass customization itu ada penerapan just in time, ada penerapan Kanban dan juga lean production gitu ya. Nah, kemudian kalau unitnya ini unit yang bergerak di dalam produknya itu, unit yang bergeraknya itu kalau pada proses itu unitnya bergerak perlahan di dalam pabrik. Nah, kalau fokus berat tuh unit itu bergerak dalam satuan jam dan juga hari. Nah, kalau pada fokus pada produk itu pergerakan unit itu cepat. Nah, kalau pada mass customization itu pergerakan itu dalam hitungan cepat gitu dalam batas yang ada. Karena kalian bisa coba cek sendiri dimulai dari kalau untuk di schedulingnya itu kalau fokus pada proses itu urutan penjatuh rumit gitu loh. Sedangkan kalau pada fokus berulang itu penjadwalan didasarkan pada pengembangan beragam model dan juga dari modul forecastnya, modul prediksinya gitu loh. Nah kemudian kalau fokus pada produk itu penjadwalan itu sederhana gitu loh. Nah pada mass customization itu penjadwalan itu canggih untuk mengatasi pesanan sifatnya khusus gitu loh. Nah kita sini ada biaya proses dalam produksi, ada yang fokus berulang, fokus pada proses, fokus pada produk dan juga bisa akhirnya menuju kepada mass customization gitu ya. Nah kemudian untuk rekayasa ulang proses atau proses reengineering itu apa artinya? Berarti kita proses di mana kita melakukan pemikiran kembali dan juga kita mendesain ulang proses bisnis itu secara radikal, secara ekstrim, secara berbeda. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membawa peningkatan performance yang sifatnya itu signifikan gitu loh, ya kan? Nah jadi mengubah sistem produksi dari satu model proses ke atau model proses ke model proses lainnya itu sulit dan itu butuh biaya yang tinggi kan gitu ya. Nah perubahan itu dibutuhkan dalam hal apa? Supaya dalam hal pembelian, dalam hal standar kualitas, dalam hal peralatan, dalam hal layout di pabrik atau di organisasi, dan juga dalam hal training. Kan. Nah kita lihat di sini diagram alir atau flow diagram. Jadi ini merupakan gambaran yang digunakan di mana kita bisa lakukan analisa pergerakan bahan, juga produk, analisa pergerakan produk maupun juga orangnya. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita bisa membantu kita memahami, menganalisa dan juga mengkomunikasikan sebuah proses di sini. Gitu. Oke. Nah, kemudian juga kita ada pemetaan fungsi waktu, time function mapping,
Kita langsung mulai dari baseline time function map, target time function map, value stream mapping, dan juga sini ada diagram proses, di mana kita menggunakan diagram proses itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya, untuk mendapatkan cara yang paling objektif dan juga terstruktur untuk menganalisa dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses di sini. Nah, cetak biru jasa atau service blueprint, jadi teknik analisis proses yang memusatkan perhatian pada pelanggan dan juga interaksi penyediaan layanan dengan pelanggannya. Nah, kemudian ada juga sini pengolahan jasa. Pengolahan jasa dapat digambarkan sebagai service process matrix yang menunjukkan hubungan antara tingkat interaksi konsumen dan customization dengan derajat intensitas tenaga kerja. Jadi matriks itu dibagi menjadi empat kuadran: mass service, jasa massal, kemudian juga professional service. Ya, professional service itu kita lihat dari jasa profesionalnya, factory, pabrik jasa, service shop itu toko jasa. Nah, kalau mass service itu interaksi antara tenaga kerja itu tinggi, tapi interaksi dengan konsumen itu rendah. Ya. Professional service, interaksi tenaga kerja dan juga interaksi organisasi dengan konsumen itu tinggi. Factory service itu intensitas tenaga kerja dan interaksi dengan konsumen itu rendah, gitu ya. Kalau service shop, intensitas tenaga kerja rendah, tapi interaksi dengan konsumen itu tinggi. Nah, ada beberapa contoh-contoh di sini yang kita bisa melihat. Nah, kemudian teknologi produksi, kita lihat ada teknologi mesin, sistem identifikasi otomatis, automatic identification system (AIS). Kemudian ada controlling system, controlling process, sistem penglihatan, ada robotik, ada sistem penyimpanan dan juga perolehan kembali secara otomatis, jadi automated storage dan and retrieval systems, ASRS. Juga ada lagi AGV, automated guided vehicles, yang sama untuk juga di di pabrik, di gudang atau di bagian logistik. Lagi sistem manufacturing sudah flexible manufacturing system. Dan juga ada lagi computer integrated manufacturing gitu ya. Nah, kita lihat sini teknologi jasa. Teknologi jasa itu kita lihat kalau apa dari sisi jasa keuangan, ada apa ATM dan juga tadi apa transfer uang elektronik, internet banking gitu ya. Pendidikan soal ya, kita ada jurnal online, ada lagi learning management system yang kita gunakan saat ini. Komunikasi ada interaktif television gitu kan ya. Kemudian juga hotel ada online booking. Kemudian perdagangan ada e-commerce, ada barcode juga ya. Kemudian juga transportasi itu ada e-tol, gerbang e-tol ya, loket otomatis, ada global positioning system. Kesehatan itu operasi dia menggunakan robot, kemudian juga CT scan gitu ya, atau bagian thorax scan gitu ya. Dan juga penerbangan itu juga gimana kita melakukan pesanan dan pembelian tiket itu melalui internet gitu kan ya. Dan juga kita bisa melakukan seperti itu gitu loh. Oke. Itu aja untuk pertemuan ke-9 kali ini. Ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Kamu tanyakan dari teman-teman. Silakan kalau tanyakan. Kalau nggak ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Pertemuan 10 nanti saya akan upload bahannya di internet, di YouTube. Jadi nanti kalian tinggal akses saja, dan kalau kalian ditanyakan lagi, saya bisa di Japri atau lewat Zoom juga bisa gitu ya. Oke? Kita ketemu lagi minggu depan teman-teman ya. Terima kasih banyak semuanya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.